Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dengan NIM C301241191 dari kelas E Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai deret hitung, deret ukur, kemudian fungsi linier sebelum dan setelah pajak, dan yang terakhir fungsi linier setelah substitusi dan sebelum substitusi. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yakni deret hitung. Pengertian dari deret hitung sendiri ialah deret hitung atau biasa kita kenal sebagai deret aritmatika merupakan hasil penjumlahan suku-suku dalam satu barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri merupakan urutan bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan menambahkan satu bilangan tetap yang disebut B atau beda pada suku sebelumnya. Adapun keterangannya di mana N ini merupakan jumlah suku yang dijumlahkan, kemudian A merupakan suku pertama, B merupakan beda antar suku, UN merupakan suku ke N, dan SN merupakan jumlah semua suku yang dijumlahkan. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal, yakni carilah jumlah suku ke-10 dan SN atau jumlah semua sukunya dalam bilangan 10, 11, 16, 19 dan seterusnya. Nah, jawabannya saya menggunakan rumus UN A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A-nya ini merupakan suku pertama tadi, yakni 10. Kemudian N-nya ini merupakan jumlah suku yang ingin dijumlahkan, yakni 10 dikurang 1 dikali B. B-nya ini pembeda. Nah, untuk mendapatkan pembedanya ini, kita dapat mengurangkan suku setelahnya dengan suku sebelum, yakni 13 dikurangi 10 jadinya 3, maka bedanya adalah 3. Nah, begitupun seterusnya. Setelah itu kita kerjakan dulu yang di dalam kolom. Jadi 10 dikurang 1 jadi hasilnya 9, 10-nya turun dan 3-nya turun. Setelah itu dikalikan 9 dikali 3 sama dengan 27. 27 ditambah 10 hasilnya 37. Nah, untuk mendapatkan SN-nya, kita dapat menggunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. N-nya tadi kita telah dapat, yakni 10, kemudian dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. A-nya ini tadi awalnya 10 ditambah UN yang telah kita dapatkan, yakni 37. Jadi, 10 ditambah 37 hasilnya 47. Nah, 47 ini dikali dengan hasil bahagi 10 dibagi 2. Jadi, 5 dikali 47 hasilnya 235. Setelah itu kita masuk ke materi yang kedua mengenai deret ukur. Pengertian deret ukur yakni deret ukur adalah hasil penjumlahan suku-suku dalam satu barisan geometri. Barisan geometri adalah urutan bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio atau disimbolkan dengan R. Untuk contohnya di sini, suatu bilangan deret ukur adalah 4, 12, 36. Nah, tentukan suku ke-6 dan jumlah 6 suku dari deretan tersebut. Jawabannya diketahui, A ini suku pertama adalah 4 dari sini. Kemudian rasionya ini kita dapatkan dari 12 dibagi 4, hasilnya 3. Untuk rumus, kita dapat menggunakan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN, N ini jumlah suku yang ingin kita cari, yakni 6. Jadi, U6 sama dengan A-nya 4 dikali 3 dari sini. Kemudian pangkat 6 dikurang 1. 6 kurang 1 hasilnya 5. Kemudian kita cari 3 pangkat 5 sama dengan 243 dikalikan dengan 4, hasilnya 972. Setelah itu kita cari SN-nya, dimana kita menggunakan rumus A SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 kemudian dibagi R kurang N. S6 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1 per 3 dikurang 1. 4 sama dengan
3 pangkat 6 dikurang 1 per 2, karena 3 dikurang 1 hasilnya 2. Setelah itu kita cari 3 pangkat 6 sama dengan 729 dikurangi 1 hasilnya 728. Kemudian 4 dibagi 2 ini hasilnya 2. Jadi 2 dikali 728 hasilnya 1456. Materi yang ketiga, fungsi linear sebelum dan setelah pajak. Nah, untuk contoh fungsi linear sebelum pajak, diketahui fungsi permintaan yakni P sama dengan 100 dikurang 2Q, dan fungsi penawaran adalah P sama dengan 40 ditambah 2Q. Terhadap barang dikenakan pajak sebesar Rp20 per unit. Tentukanlah fungsi linear sebelum dan setelah pajaknya. Jadi rumusnya itu PD sama dengan PS, di mana PD ini merupakan permintaan sebelum pajak dan PS merupakan penawaran sebelum pajak. Nah, untuk jawabannya PD sama dengan PS berarti 100 dikurang 2Q dari sini, kemudian sama dengan 40 ditambah 2Q. Nah, dari sini. Terus kita golongkan 40-nya pindah ruas menjadi minus 40, min 2Q pindah ruas menjadi positif 2Q. Jadi 100 dikurang 40 hasilnya 60, 2Q ditambah 2Q hasilnya 4Q. Nah, 4Q-nya kita pindah ruaskan lagi, kemudian 60-nya juga kita pindahkan. Q-nya turun, kemudian 4-nya kita pindah ruaskan lagi, jadi dibahagi. Nah, maka 60 dibagi 4 sama dengan 15. Kita telah mendapatkan Q-nya sebesar 15. Kemudian untuk mencari nilai P-nya, kita masukkan 100 dikurang 2Q. 100-nya turun, kemudian 2-nya juga turun. Q-nya ini kita masukkan dari sini, 15, maka min 2 dikali 15 hasilnya 30. 100 dikurang 30 hasilnya 70. Maka fungsi linear sebelum pajaknya adalah P sama dengan 70, Q sama dengan 15 atau 15,70. Cara penggambaran kurvanya, untuk fungsi permintaan syaratnya Q sama dengan 0, maka P sama dengan 100 dikurang 2Q, 100 turun, 2-nya juga turun, Q-nya sama dengan 0. 2 dikali 0, 0, maka 100-nya turun. Kemudian syarat P sama dengan 0. P sama dengan 100 dikurang 2Q, P-nya 0, 100 turun, 2Q-nya juga turun. Nah, 2Q-nya kita pindah ruaskan, minus menjadi positif, kemudian 100-nya turun. Q turun, 100 juga turun, kemudian 2-nya dipindah ruaskan menjadi bahagi, maka 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Untuk fungsi penawaran, syaratnya jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 40 ditambah 2Q sama dengan 40 ditambah 2, Q-nya sama dengan 0, 2 dikali 0 hasilnya 0, maka 40-nya turun. Kemudian syarat jika P-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 40 ditambah 2Q, P-nya ya 0, 40 turun, 2Q-nya juga turun. Nah, 2Q-nya dipindah ruaskan menjadi minus 2Q, 40-nya diturunkan. Q turun, 40 turun, min 2 dipindah ruaskan menjadi bahagi, maka 40 dibahagi min 2 hasilnya min 20. Kemudian masuk ke penggambaran kurva, kita pertama menentukan titik sumbu P dan sumbu Q. Jika P-nya sama dengan tadi kita telah mendapatkan jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 100. Nah, jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 100. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 50. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 50. Untuk fungsi penawaran, sini kita lihat jika Q-nya dia sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 40. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan minus 20. Adapun fungsi linear setelah pajak, rumusnya PD sama dengan PS ditambah T. T ini merupakan
pajak yang dikenakan. Jadi, PD sama dengan PE ditambah T 100 dikurang 2Q sama dengan 40 ditambah 2Q ditambah 20. 10 dikurangi 2Q ditambah 40 ditambah 20 hasilnya 60, 2Q-nya turun, kemudian kita kelompokkan, 60-nya pindah ruas menjadi minus 40, minus 2Q-nya dipindahkan menjadi positif 2Q. 100 dikurangi 60 hasilnya 40, 2Q ditambah 2Q hasilnya 4Q. 4Q-nya dipindah ruaskan, 40-nya juga, kemudian Q-nya diturunkan, 40 diturunkan, 4-nya pindah ruas menjadi bahagi. Maka 40 dibahagi 4 hasilnya 10. Setelah itu kita mencari PD-nya. Kita masukkan 100 dikurang 2Q, 100 dikurang 2, Q-nya diambil dari sini 10, maka masuk 10, 2 dikali 10 hasilnya 20, 100 dikurangi 20 hasilnya 80, maka kita telah mendapatkan nilai P-nya 80 dan nilai Q-nya adalah 10. Maka keseimbangan setelah pajaknya adalah P sama dengan 80, Q-nya sama dengan 10 atau 10,80. Cara untuk menggambar grafiknya untuk fungsi penawaran yakni jika syaratnya Q sama dengan 0, maka P sama dengan 40 ditambah 2, Q-nya dirubah jadi 0 ditambah pajak 20. P sama dengan 40 turun ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0 tambah 20 turun. 40 ditambah 20 hasilnya 60. Setelah itu, jika syaratnya P sama dengan 0, maka P sama dengan 40 ditambah 2Q sama ditambah 20. P-nya turun, P-nya dimasukkan 0, kemudian 40 turun, 2Q turun, dan 20 turun. 2Q-nya dipindah ruaskan menjadi minus 2Q, 40 ditambah 20 hasilnya 60, Q-nya turun, 60 turun, kemudian min 2 dipindah ruaskan menjadi dibagi min 2, jadi 60 dibagi min 2 hasilnya minus 30. Dan telah ada ringkasannya, jika Q-nya sama dengan 30, min 30 hasilnya maka P sama dengan 0. Jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya ini sama dengan 60. Untuk grafiknya, kita tinggal menambahkan fungsi penawaran setelah pajak. Nah, jika P-nya tadi sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 30. Jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 60. Nah, kita tinggal tambahkan garis yang ini. Setelah itu kita masuk ke materi yang terakhir, yakni fungsi linier sebelum substitusi dan setelah substitusi. Di sini saya mengambil fungsi yakni 2x ditambah y sama dengan 5 sebagai persamaan 1 dan 2x dikurang 2 dan 3x dikurang 2y sama dengan 4 sebagai persamaan kedua. Sebelum kita masuk ke fungsi linear setelah substitusi, kita harus menentukan nilai y atau nilai x-nya. Di sini saya memasukkan nilai y dari persamaan 1. Jadi y sama dengan 5 diambil dari sini, kemudian 2x-nya pindah ruas menjadi min 2x. Setelah itu kita masuk ke substitusi. Kita bisa masuk ke substitusi ke persamaan 1 maupun ke persamaan 2. Di sini saya memilih persamaan 1 yang disubstitusi ke persamaan 2. Jadi 3x dikurangi 2, y-nya dimasukkan dari sini, nilai y yang telah diubah. 5 dikurangi 2x sama dengan 4. Kemudian 3 turun, 5 dikali min 2 hasilnya min 10, min 2 dikali min 2x sama dengan positif 4x sama dengan 4. Setelah itu 10-nya dipindah ruaskan ke sebelah 4 menjadi positif, sedangkan 4x-nya ini turun dan 3x-nya juga ikut turun. 3x ditambah 4x hasilnya 7x, kemudian 4 ditambah 10 hasilnya 14. X-nya turun, 14-nya turun, 7 dipindah ruaskan menjadi bahagi, maka 14 dibahagi 7 hasilnya 2. Substitusi nilai x ke persamaan 1. Kita telah mengubah nilai dari persamaan 1 ke nilai y, maka yang diambil adalah
Ini Y sama dengan 5 dikurangi 2X. Y sama dengan 5-nya turun, 2-nya juga turun, X-nya ini diambil dari sini. Kita masukkan nilainya yakni 2. Min 2 dikali 2 hasilnya min 4, 5-nya turun, Y-nya sama dengan 5 dikurang 4 hasilnya 1. Maka kita memperoleh HP-nya sebanyak 2,1. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.